Timnas voli putri Indonesia Under 21 masih memiliki harapan untuk lolos ke babak 16 besar kejuaraan dunia, meskipun ada kabar baik dan buruk yang terjadi di Timnas Indonesia. Kabar baiknya adalah beberapa pemain menunjukkan statistik yang sangat oke, tapi kabar buruknya kita kehilangan salah satu pemain yang sangat berpengaruh yang bisa menjadi icebreaker di Timnas Indonesia. Oke teman-teman, ketemu lagi kita ngobrol santai-santai, sharing tipis-tipis tentang voli putri Indonesia Timnas Under 21 yang saat ini tampil di kejuaraan dunia tahun 2025. Hasilnya sama-sama kita ketahui sudah 2 kali kalah yang diterima oleh Junaida Santi dan kawan-kawan, tapi kemarin kita bisa melihat bahwa ada progres yang sangat improve permainan dari Junaida Santi dan kawan-kawan sangat step up, termasuk ketika mereka dikalahkan oleh Puerto Rico dengan skor 3-2 kemarin. Sekali lagi, meskipun kalah, tapi kalau kalahnya dengan permainan yang ngotot, dengan game plan yang jelas, dengan semangat juang yang sangat luar biasa, dan ada willingness, eager to win yang sangat besar, ya kita masih sangat maklum. Tapi gini teman-teman, ada kabar baik dan ada kabar buruk yang terjadi di Timnas Indonesia Under 21 di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Kita mulai dari kabar buruknya dulu lah ya, bahwa Timnas Indonesia kemungkinan besar sudah tidak akan bisa memainkan Kadek Deva di sisa kejuaraan dunia tahun 2025 ini karena Kadek itu mengalami cedera ankle ketika Timnas Indonesia kemarin dikalahkan oleh Puerto Rico di Surabaya. Kemarin kita sama-sama melihat lah ya bahwa Kadek Deva itu terkilir kakinya dan harus berdiri menggunakan kursi roda, dan ini merupakan sebuah pukulan telak karena Kadek Deva ini kan pemain yang keren banget menjadi salah satu nyawa permainan di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Marco Sugiyama, itu setelah pertandingan itu juga sudah menyatakan bahwa dirinya itu sudah tidak berharap apakah Kadek Deva akan sembuh cepat, karena ya sekali lagi waktunya itu kan sangat mepet. Timnas Indonesia sudah ditunggu 2 lawan, Argentina dan juga Serbia, sehingga ini merupakan pilihan yang sangat sulit, pilihan yang sangat dilematis bagi Timnas Indonesia, karena kalau dipaksakan ya akan sangat membahayakan karir dari Kadek Deva. Tapi di sisi lain, memang Timnas Indonesia itu sangat membutuhkan tenaga dari Kadek Deva. Oh iya, head off atau angkat topi juga untuk Marco Sugiyama yang kemarin sangat responsif ketika Kadek Deva itu mengalami cedera. Jadi Marco Sugiyama itu langsung berlari ke tengah lapangan dan memberikan pertolongan. Ini merupakan salah satu hal yang sangat positif dan sekaligus menunjukkan bahwa Marco Sugiyama not just a coach tapi juga ya bisa menjadi penyemangat bagi para pemain di Timnas Indonesia dan juga pelindung bagi Junaida Santi dan kawan-kawan. Setelah Kadek Deva itu hampir dipastikan tidak akan bisa melanjutkan pertandingan, Marco Sugiyama itu juga sudah menyiapkan opsi pemain untuk menggantikan Kadek Deva. Ada 2 pemain yang akan dimaksimalkan oleh Marco Sugiyama. Yang pertama adalah Gendis, yang kedua adalah Silomita. Kita tinggal nanti akan menunggu bagaimana kira-kira kalau Gendis dan juga Silomita itu benar-benar dijadikan alternatif untuk menggantikan posisi Kadek Deva, karena tidak mudah untuk mengganti peran yang ditinggalkan oleh Kadek Deva, karena sekali lagi bahwa Kadek Deva ini kan tidak hanya bagus secara attack, tapi juga kita bisa melihat bagaimana receive, atau kalau hal non-teknisnya adalah dirinya itu kan bisa menjadi glue guy atau bisa menjadi icebreaker di Timnas Indonesia. Ya, speedy recovery, get well soon buat Kadek Deva. Semoga setelah ini juga kondisi fisiknya itu fit 100%. Nah, kabar baiknya adalah para pemain Timnas Indonesia beberapa itu menunjukkan statistik yang sangat oke di kejuaraan dunia Under 21 di Surabaya ini. Salah satu yang akan kita soroti ini adalah Indah Guritno yang merupakan libero di Timnas Indonesia. Penampilan dari Indah Guritno, dari Retno sendiri itu memang outstanding, sangat luar biasa dan very satisfying kalau kita melihat bagaimana permainan dari Indah Guritno sendiri. Nah, ini sudah ada statistik dari Indah Guritno sepanjang dirinya itu membela Timnas Indonesia di kejuaraan dunia tahun 2025 sebagai libero. Kemungkinan ya memang hanya akan ada beberapa indikator untuk menunjukkan bagaimana betapa luar biasanya penampilan dari Indah Guritno. Yang pertama adalah dari kategori best digger. Nah, ini merupakan hal yang sangat oke karena apa? Kita sangat sering melihat bagaimana dik-dik yang sangat keren banget dari Indah Guritno, dan juga bagaimana kita bisa melihat
Indah Guritno ini seolah berani untuk menyiksa diri, untuk berkorban, untuk berjuang sangat keras, effortnya sangat luar biasa untuk menyelamatkan bola. Ini adalah statistik yang saya ambil dari situs resmi FIVB untuk kategori best digger. Jadi ternyata Indah Guritno itu saat ini berada di posisi pertama untuk kategori best digger. Dan menurut statistik dari FIVB ternyata statistik dari Indah Guritno untuk grid save sendiri itu berada di posisi pertama dengan jumlah 68 grid save. Jadi Indah Guritno ini mengungguli beberapa libero lainnya seperti Županic yang merupakan pemain asal Kroasia yang grid save-nya atau penyelamatan gemilangnya itu hanya 65, dan juga ada libero lain dari Polandia yaitu Suska yang grid save-nya itu berjumlah 50. Selain dari sisi grid save, Indah Guritno ini juga memiliki catatan yang sangat oke. Karena apa? Dirinya itu untuk receive-nya itu mencapai 13, dan untuk average per match-nya atau rata-rata per pertandingannya itu mencapai 22,67. Sementara itu untuk persentase suksesnya itu mencapai angka 70,10%. Untuk posisi kedua itu yang tadi saya bilang adalah Županic yang merupakan pemain asal timnas Kroasia. Jadi dirinya itu untuk receive-nya itu adalah 11, kemudian untuk average per match-nya atau rata-rata setiap pertandingannya itu adalah 21,67, sedangkan untuk successful-nya atau untuk persentase suksesnya itu mencapai 76,47%. Selain untuk kategori best digger, kita juga bisa melihat bagaimana statistik dari kategori best receiver yang dimiliki atau dicatatkan oleh Indah Guritno di kejuaraan dunia tahun 2025 ini. Lagi-lagi ternyata Retno itu berada di posisi pertama untuk kategori tersebut, dan untuk successful-nya sendiri itu adalah 24. Dirinya itu unggul dari Warisara yang merupakan pemain dari timnas Thailand yang juga successful-nya itu mencapai 24, dan juga di posisi ketiga itu adalah Garam yang berasal dari Korea dengan successful-nya itu 22. Tapi ada catatan lain atau statistik lain yang menunjukkan bahwa Indah Guritno itu jauh lebih unggul, jauh lebih impresif permainannya dibandingkan para pemain, terutama libero yang bertanding di kejuaraan dunia Under 21 tahun 2025 ini. Ini salah satunya adalah dari segi average per match-nya itu mencapai 8, dan dirinya itu sebenarnya sama dengan Warisara yang juga average per match-nya itu adalah 8. Di posisi ketiga, yaitu tadi saya bilang Garam itu ada di posisi ketiga dengan average per match-nya itu adalah 7,33. Tapi yang menjadi pembeda itu adalah untuk persentase suksesnya sendiri. Jadi Indah Guritno itu untuk persentase suksesnya itu mencapai 32,43%. Sementara itu untuk Warisara itu berada di posisi kedua dengan persentase itu sebesar 32%, sedangkan Garam itu berada di posisi ketiga setelah persentasenya itu mencapai 27,50%. Dari statistik itu kita sudah bisa melihat bahwa ya Retno ini kan sudah tidak bisa untuk dipandang sebelah mata meskipun masih muda usianya, tapi dirinya itu sangat layak, kalau menurut saya pribadi lah ya, POV ini, bahwa dirinya itu sangat layak untuk menjadi libero utama di timnas Indonesia, terutama untuk event yang paling dekat itu adalah di SEA Games tahun 2025 nanti, dengan catatan dirinya itu bisa untuk tampil konsisten dan juga dengan penanganan yang tepat, karena ketika ditangani oleh Marcos Sugiyama, Retno ini bisa tampil sangat gacor, tapi belum tentu ketika dilatih atau dihandle oleh pelatih lain, Retno itu bisa menunjukkan performa yang seimpresif ini, karena beda pelatih tentu saja, beda sistem, beda formula, beda cara penanganan, dan juga beda cara menghandle para pemain, baik untuk sisi teknis maupun untuk sisi non-teknis. Ya, keren lah ya pokoknya timnas Indonesia Under 21 ini. Kita juga semangat kalau permainannya itu sangat oke, permainannya itu ngotot, permainannya itu ngeyel, meskipun kalah, ya pertandingan ada kalah dan menang. Tapi kalau kalahnya itu dengan permainan yang oke, dengan pertunjukan yang sangat istimewa, ya kita juga nggak kecewa-kecewa banget, bahkan kita juga sangat bangga kok. Sekali lagi buat teman-teman semua, buat Volley-mania, please minta tolong jangan hujat para pemain ya. Kasih masukan aja boleh, tapi jangan hujat para pemain. Mental mereka harus kita rawat, mental mereka harus kita jaga, karena mereka adalah fondasi untuk timnas Indonesia.
yang senior untuk menggantikan Megawati Yami Pertiwi, menggantikan Tisha Amalia, menggantikan Medelioku dan kawan-kawan. Oke, makasih. Sampai jumpa.